Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Udara sore itu terasa hangat ketika empat sahabat, Dinda, Raka, Laras, dan Andi, berkumpul di halaman parkir kampus mereka untuk perjalanan pertama setelah resmi wisuda. Mereka baru saja melewati fase terberat hidup mereka, skripsi, sidang, dan segala drama akademik. Kini, semua rasa lelah akan ditebus dengan liburan di sebuah villa pegunungan yang terkenal dengan pemandangan sunrise dan kabut tipisnya. Raka yang menyetir terlihat paling bersemangat. "Gue udah booking tempatnya, sumpah kalian bakal suka. View-nya gila, kayak di luar negeri," katanya sambil memutar kunci mobil SUV rental yang baru mereka ambil. Andi duduk di kursi depan, sementara Dinda dan Laras di belakang, membawa tumpukan snack dan minuman yang mereka beli di minimarket. Mereka meninggalkan kota dengan hati ringan. Jalan tol mulus, lagu-lagu favorit berkumandang dari speaker mobil. Mereka tertawa, bernostalgia tentang masa kuliah, membicarakan dosen killer dan drama sidang. Seolah dunia ada di genggaman mereka. Namun, semuanya berubah ketika keluar dari tol menuju jalan pegunungan. Barisan mobil mengular panjang, lalu lintas tidak bergerak sama sekali. Raka mematikan musik dan menurunkan kaca, mencoba mencari tahu. Suara klakson bersahut-sahutan, tapi tidak ada tanda-tanda pergerakan. "Ada apa? Ya, kok macet segini parahnya?" gumam Laras sambil melihat ke depan. Dari jauh terlihat lampu strobo merah-biru. Setelah 1 jam menunggu, akhirnya mereka sampai di titik penyebab macet. Jalan longsor menutupi hampir seluruh jalur utama. Sejumlah petugas sedang membersihkan material tanah dan batu besar, tapi jalur itu tidak akan bisa dilalui malam ini. "Lah terus kita gimana? Balik?" tanya Dinda cemas. Raka menggeleng. "Balik jauh banget, Din. Ada jalur alternatif kok, lewat hutan. Gue udah lihat di maps." Andi ikut mengecek. "Iya, muter sih, tapi bisa tembus ke jalur atas," katanya. Sepi. Dinda menatap mereka, wajahnya tegang. "Rak, ini udah jam berapa? Kita nggak akan sampai villa sebelum gelap." "Tenang aja, gue bisa kok nyetir di gelap," sahut Raka santai, padahal dalam hatinya ia juga merasa sedikit ragu. Mereka pun berbelok ke jalan alternatif yang dimaksud. Awalnya, jalan itu cukup lebar, tapi semakin jauh mereka melaju, jalan menyempit dan pepohonan mulai mendekat, seolah menelan mobil mereka. Matahari sudah hampir tenggelam, meninggalkan semburat oranye samar yang tertelan kabut tipis. Suasana berubah drastis dari riuh tawa tadi, menjadi hening menegangkan. Laras menatap keluar jendela. Pohon-pohon tinggi berjajar rapat, batangnya hitam, daunnya bergetar pelan ditiup angin yang terasa dingin. "Kenapa kayaknya makin sepi ya?" bisiknya. Tak ada rumah, tak ada lampu jalan, hanya hutan pekat yang seperti tidak berujung. Sesekali suara burung malam terdengar, disusul bunyi ranting patah entah dari mana. Dinda memeluk jaketnya erat-erat, bulu kuduknya mulai berdiri. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan memeriksa ponsel, tapi tidak ada sinyal sama sekali. Raka tetap fokus ke jalan, tapi matanya menangkap sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sebuah bayangan melintas cepat di antara pepohonan, seperti seseorang berlari mengikuti mobil. Ia menoleh sekilas, tapi tidak mengatakan apapun agar tidak membuat yang lain panik. Tiba-tiba, kabut tebal turun begitu saja, menelan cahaya lampu mobil. Jarak pandang hanya beberapa meter. Raka menurunkan kecepatan, matanya menatap lurus ke depan. "Gila, kayak film horor," gumam Andi sambil memaksakan tawa. Dinda yang sejak tadi diam, perlahan mengangkat wajahnya dari layar ponsel yang gelap. Di kaca jendela, ia melihat sesuatu. Di antara kabut, berdiri sosok hitam di balik pepohonan, tinggi, kurus, tidak bergerak. Matanya seperti menatap langsung ke arah mobil. "Rak, pelan-pelan." Suara Dinda nyaris tak terdengar. "Ada apa?" tanya Raka.
Tadi aku lihat ada orang, Dinda menelan ludah. Andi langsung menoleh. Orang, di sini, mana ada, Din, ini hutan. Tapi sebelum Dinda sempat menjawab, mobil tiba-tiba terhentak keras, seperti menabrak sesuatu, lalu mesin mati total. Cahaya lampu padam, suara mesin hilang, yang tersisa hanyalah gelap pekat, kabut, dan hening yang menekan dada. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara peluit panjang, nyaring, tapi tak tahu dari mana asalnya. Mobil terdiam seperti bangkai di tengah jalan setapak yang gelap. Kabut semakin menebal, membuat pandangan ke depan hanya beberapa meter. Udara yang tadinya sejuk kini berubah menjadi dingin menusuk, seolah setiap hembusan angin membawa bisikan samar. Anjir, apa-apaan ini? Seru Raka sambil menekan tombol starter berulang kali. Klik, klik, klik. Tak ada respon selain bunyi kosong yang terdengar makin nyaring di keheningan malam. Lampu dashboard mati. Semua seperti tercabut dari nyawanya. Andi turun dari mobil dengan wajah cemas, menyalakan senter dari ponsel. Begitu pintu terbuka, aroma aneh langsung menyergap, bau anyir bercampur tanah basah yang menusuk hidung. Ia mengerutkan kening. Lu cium nggak? Bau apa sih ini? Dinda dan Laras saling pandang di kursi belakang. Dinda memeluk tasnya erat-erat, suaranya gemetar. Rak, kayaknya kita balik aja, cari jalan lain. Balik, pakai apa? Mobilnya aja mati. Balas Raka ketus, meski jelas-jelas ketakutan juga. Andi membuka kap mesin, mencoba memeriksa meski ia sama sekali tidak paham soal mobil. Lampu ponselnya bergetar di tangannya, entah karena angin atau karena ada sesuatu yang baru saja melintas di belakangnya. Ia menoleh cepat, pepohonan berdiri diam dalam kabut, tapi ada bayangan gelap di antara batang pohon, jauh tapi bergerak perlahan. Andi, cepat dong, Raka mendesak. Gue nggak ngerti apa yang rusak, Rak. Kayaknya Aki mati total, sahut Andi. Laras menurunkan kaca jendela sedikit, mencoba melihat sekeliling. Angin dingin masuk, membuat rambutnya bergetar. Ia hendak memanggil Andi, tapi suaranya tercekat ketika melihat sesuatu di balik kabut, sekitar 10 meter dari mobil, sesosok tubuh tinggi, tegak, tidak bergerak, kepalanya sedikit miring seperti sedang mengamati mereka. Rak, Laras berbisik pelan, wajahnya memucat. Tutup kaca, sekarang. Raka menoleh. Kenapa? Tutup kaca. Jerit Laras tiba-tiba, suaranya melengking sampai membuat Dinda menjerit juga. Raka segera menaikkan kaca, tapi Laras masih menatap keluar, matanya membelalak, sosok itu tidak ada lagi di sana. Laras, lo lihat apa? Tanya Dinda, suaranya nyaris tak terdengar. Orang, tinggi banget, dia nggak punya wajah, bisik Laras dengan napas terputus-putus. Seketika keheningan kembali, hanya terdengar desah napas panik mereka. Raka mencoba menenangkan diri. Oke, gini aja. Gue sama Andi jalan ke depan. Siapa tahu ada rumah atau warung. Kalian tunggu di sini. Kunci pintu. Rak, jangan tinggalin kita. Dinda mulai menangis. Din, nggak ada pilihan lain. Raka menatapnya serius, lalu mengambil jaket. Andi kembali menutup kap mesin, wajahnya tegang. Rak, serius kita jalan. Lu nggak dengar tadi ada suara aneh. Suara aneh. Raka memandangnya. Andi mengangguk pelan. Gue dengar kayak peluit, tapi panjang banget dan nggak berhenti. Raka menelan ludah, tapi tetap memutuskan pergi. Udah, jangan mikir macem-macem. Kita cuma cari bantuan. Mereka pun berjalan menjauh, masuk ke jalur setapak di sisi jalan yang nyaris tertutup semak. Senter ponsel mereka memantul di antara pohon-pohon besar yang tampak seperti siluet monster. Di dalam mobil, Laras dan Dinda duduk diam, menahan napas. Kabut merayap masuk lewat celah kecil jendela, membuat suhu di dalam mobil semakin dingin. Mereka saling menggenggam tangan, berharap dua sahabat mereka segera kembali. Namun, dari kejauhan, samar-samar terdengar lagi suara peluit panjang, kali ini lebih jelas, dan seperti berasal dari arah Raka dan Andi berjalan.
Laras menoleh ke Dinda dengan wajah pucat pasi. Raka dan Andi berjalan perlahan menyusuri jalan setapak yang hampir tertutup dedaunan basah. Kabut makin pekat, seperti dinding putih yang menelan cahaya senter ponsel mereka. Setiap langkah menimbulkan suara renyah dedaunan kering bercampur tanah becek. Angin berembus di antara pepohonan, membawa bau yang semakin menusuk seperti bangkai hewan yang membusuk. Rak, ini gila. Kita nggak tahu jalan ini kemana, bisik Andi, suaranya parau. Kalau nggak jalan, kita nggak akan nemu bantuan. Mau mati kedinginan di mobil, sahut Raka, meski ia sendiri mulai kehilangan keyakinan. Di kiri dan kanan mereka, pepohonan tampak hidup, dahan-dahannya melengkung seperti tangan yang ingin meraih. Dari jauh terdengar suara ranting patah, satu kali, dua kali, seperti ada yang mengikuti. Andi menoleh cepat, senter ponselnya bergetar di genggaman. Kosong, hanya kabut dan gelap. Mereka melangkah lagi, hingga, samar-samar di depan, muncul bayangan bentuk rumah. Raka menahan napas. Lihat itu, ada rumah, serunya, setengah lega, setengah takut. Andi menyipitkan mata. Rumah itu tampak tua, berdiri miring di tengah pepohonan besar, dengan atap penuh lumut. Lampu temaram berwarna kuning redup terlihat dari balik jendela. Kenapa gue ngerasa ada yang nggak beres, gumam Andi. Tapi Raka tak peduli. Ia mempercepat langkah, mendekati rumah itu. Semakin dekat, detail rumah semakin jelas, cat kayunya mengelupas, jendela pecah sebagian, dan di teras depan ada kursi goyang tua yang bergerak pelan, seolah ada yang baru saja duduk di sana. Raka mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Bunyi ketukan bergema aneh, panjang, seperti memantul ke dalam lorong gelap. Mereka menunggu. Sepi. Tidak ada jawaban. Raka mengetuk lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. Saat ia mengangkat tangan untuk mengetuk ketiga kalinya, pintu bergerak sendiri, terbuka perlahan dengan suara berderit yang membuat bulu kuduk berdiri. Aroma anyir yang lebih kuat langsung menyeruak. Andi menelan ludah. Rak, gue nggak suka ini. Gue nggak mau masuk. Lo mau balik ke mobil, nunggu mati di sana. Kita harus cari bantuan. Raka mendorong pintu lebih lebar. Gelap menyambut mereka. Hanya ada cahaya redup dari lampu minyak di sudut ruangan. Dinding rumah penuh dengan foto-foto hitam putih, tapi wajah di foto-foto itu digores silang pakai benda tajam. Andi mundur satu langkah. Kenapa fotonya kayak disobek semua gitu? Raka tidak menjawab. Matanya terpaku pada sesuatu di lantai, bekas noda hitam kecoklatan yang tampak seperti darah kering. Sebelum mereka sempat bergerak, pintu di belakang menutup dengan keras. BRAKKK. Andi memekik, berlari ke pintu dan menarik gagangnya. Terkunci, tidak bergeming. Siapa di sana? Halo, kami cuma mau minta bantuan. Teriak Raka ke arah kegelapan. Jawaban yang datang hanyalah suara pelan dari lantai atas, langkah kaki yang lambat kreek, kreek, kreek. Dan di antara suara langkah itu, ada bisikan yang jelas terdengar oleh Andi. Kalian datang juga. Sementara itu, di dalam mobil, Dinda dan Laras duduk saling merapat, jari mereka saling menggenggam erat sampai memutih. Mereka menatap layar ponsel yang hanya menampilkan tulisan "No Signal". Di luar, kabut sudah menelan jalan. Lampu mobil yang mati membuat mereka seperti terkubur dalam kegelapan. Kenapa mereka lama banget? Suara Dinda bergetar. Laras mencoba menenangkan, meski suaranya tak kalah takut. Paling jalan jauh. Sabar aja. Tiba-tiba bunyi ketukan di kaca belakang mobil membuat keduanya tersentak. Tok, tok, tok. Perlahan, mereka menoleh bersamaan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di luar. Dinda menarik napas panjang. Lar, itu angin, kan? Sebelum Laras menjawab, ketukan itu terdengar lagi. Tapi kali ini dari kaca samping kiri. Tok, tok, tok. Lebih cepat, lebih keras. Laras memberanikan diri melirik ke kaca. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut putih yang menempel di kaca, membentuk bekas seperti jari-jari panjang yang perlahan menggores kaca dari luar.
Dinda, jerit Laras sambil menutup matanya. Di rumah tua, Raka dan Andi. Andi mencengkeram gagang pintu sampai buku jarinya memutih, menarik sekuat tenaga, tapi tetap tak bergeming. Kunci seolah diputar dari dalam. Napasnya memburu, dadanya naik turun. Langkah kaki di lantai atas masih terdengar pelan, berat, menyeret, seolah seseorang sengaja membiarkan mereka tahu ada yang berjalan mendekat. Rak, ini nggak benar. Siapa yang mainin kita? Andi berbisik keras, suaranya bergetar ketakutan. Raka menatap ke atas tangga. Gelap, namun di ujung tangga itu, ada bayangan sesuatu yang berdiri diam. Bentuknya samar karena cahaya lampu minyak yang bergetar. Tidak bergerak, tidak bicara. Hanya berdiri, menghadap mereka. Andi, Raka melangkah mundur, menarik temannya. Jangan lihat ke atas. Jalan ke dapur, mungkin ada pintu belakang. Langkah mereka berat, setiap papan kayu yang diinjak berbunyi krit-krit, seperti rumah ini merintih. Aroma anyir semakin kuat, sampai membuat perut mereka terasa mual. Saat melewati ruang tengah, mereka melihat foto-foto aneh di dinding, potret keluarga lawas, wajah-wajah hitam putih dengan senyum kaku. Setiap foto wajahnya disobek, digores, atau dibakar di bagian mata. Dan di lantai, ada mainan anak-anak, boneka kain tanpa kepala, mobil-mobilan berkarat tergeletak tak beraturan, berlumuran noda gelap. Tiba-tiba, langkah kaki dari atas berhenti. Hening. Andi menoleh perlahan ke tangga. Kosong. Bayangan itu sudah tidak ada. Rak, dia hilang, suara Andi tercekat. Lalu, suara peluit panjang mendesing dari dalam rumah, memecah keheningan. Suaranya begitu dekat, seperti tepat di telinga mereka. Andi menjatuhkan ponselnya karena kaget. Saat ia membungkuk mengambilnya, lampu senter ponsel menyorot ke kolong meja. Dan di sana, sepasang kaki pucat, kotor, penuh tanah, berdiri menghadap mereka. Di mobil, Dinda dan Laras. Di dalam SUV, udara semakin dingin. Kabut mulai merembes masuk lewat celah pintu, membentuk lapisan tipis seperti asap di kaki mereka. Laras menatap kaca depan dengan mata membelalak. Bekas goresan di kaca kini bertambah banyak, seperti tangan-tangan tak terlihat menggaruk dengan keras. Skraat, skraat, skraat. Dinda, apa itu? Laras berteriak, suaranya pecah. Dinda menoleh, dan darahnya seperti berhenti mengalir. Di kaca depan, samar-samar terlihat wajah pucat, tanpa mata, hanya rongga gelap, dengan mulut ternganga lebar seolah menjerit tapi tanpa suara. Dinda menjerit histeris, menekan klakson berkali-kali meski tahu listrik mobil mati. Tidak ada suara. Hanya suara ketukan yang semakin keras di semua sisi mobil, seperti ada banyak orang di luar yang memukul-mukul kaca. Tok, 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 tok. Laras menangis, menutup telinganya. Tolong, tolong. Tiba-tiba, ketukan berhenti. Hening total. Dinda mengangkat wajahnya pelan, menatap kaca depan lagi. Kosong. Tidak ada apa-apa. Hanya kabut. Namun saat ia menoleh ke kaca samping, sesuatu menempel di sana, wajah yang sama, tapi kali ini lidah panjang hitam menjulur, menggesek kaca. Andi terhuyung mundur, napasnya memburu. Rak, ada orang, di kolong meja. Suaranya pecah, penuh ketakutan. Raka langsung menyorot lampu senter ke kolong meja. Kosong. Tidak ada kaki, tidak ada apa-apa. Hanya lantai kayu berdebu. Andi, lo yakin? Raka berbisik pelan. Sumpah gue lihat, kaki, pucat. Andi terduduk, wajahnya pucat pasi. Mereka mendengar suara berderit di atas, lalu sesuatu meluncur jatuh dari tangga. Bukan orang, sebuah boneka kain tanpa kepala, kepalanya diganti dengan karung goni kecil yang dijahit kasar, terjerembab di anak tangga paling bawah. Benang jahitnya bergerak sedikit, seolah baru saja dijatuhkan oleh seseorang. Raka memutuskan menyeret Andi ke arah dapur. Setiap langkah terasa seperti menginjak napas sendiri. Dapur itu gelap, hanya diterangi cahaya senter yang goyah. Di sana,
Mereka melihat sesuatu yang membuat perut mereka mual, panci besar berisi cairan merah pekat dan potongan daging yang tidak bisa dipastikan milik hewan atau manusia. Bau busuk menyengat, hampir membuat Andi muntah di tempat. "Rak, kita harus keluar sekarang," Andi berbisik dengan suara serak. Mereka mencari pintu belakang dan menemukannya terkunci. Besi tua berkarat menahannya. Raka mencoba menendang, tapi tidak goyah sama sekali. Tiba-tiba, di belakang mereka terdengar suara kecil yang melengking. "Main sama aku." Suara itu terdengar seperti anak kecil, tapi serak, seperti pita suaranya robek. Senter Andi bergetar saat ia mengarahkannya ke sumber suara. Di ujung lorong dapur, ada pintu kecil setinggi pinggang orang dewasa, setengah terbuka. Dari celahnya, sepasang mata mengintip, mata yang terlalu besar untuk wajah sekecil itu. Di mobil, Dinda dan Laras. Di dalam SUV, Dinda masih menatap kaca samping yang basah oleh lidah panjang hitam tadi. Tapi sekarang kosong, hanya tetesan air yang mengalir pelan. Laras menggenggam tangan Dinda erat-erat. "Din, jangan lihat keluar," bisiknya. Tapi suara ketukan kembali terdengar pelan, tapi kali ini dari dalam bagasi mobil. Tok, tok, tok. Laras menutup telinga. Nggak mungkin ada orang di bagasi, kan? Ketukan itu berubah jadi gedoran keras sampai seluruh mobil bergetar. Dum, dum, dum. Tiba-tiba, bunyi kunci pintu mobil berbunyi sendiri. Klik. Dinda langsung melihat pintu belakang kanan, terbuka sedikit, hanya beberapa sentimeter. Kabut langsung masuk lewat celah itu, seperti asap putih merayap di lantai mobil. "Dinda, kunci pintu!" Laras berteriak histeris. Dinda menekan tombol kunci berkali-kali, tapi listrik mobil mati total. Tidak ada respon. Perlahan, pintu itu terbuka lebih lebar, kriak-kriak. Di celah pintu, tangan kurus panjang dengan kulit kelabu merayap masuk, jarinya sangat panjang seperti akar pohon. Jari itu menyentuh paha Dinda, dingin seperti es. Dinda menjerit sekeras-kerasnya. Mata besar itu masih menatap mereka dari celah pintu kecil, tak berkedip, basah, dan berkilat seperti mata binatang. Raka merasakan tenggorokannya kering, suaranya nyaris tidak keluar saat ia berkata pelan, "Andi, jangan mendekat, apapun yang terjadi." Namun sebelum mereka sempat mundur, pintu kecil itu terbuka perlahan dengan suara berderit. Dari balik kegelapan, muncul kepala kecil, bukan anak kecil biasa. Kepalanya terlalu besar untuk tubuhnya, rambut hitam basah menempel di wajah pucat seperti lilin. Senyum lebar membelah pipinya, terlalu lebar, sampai ke telinga. Andi terpaku, tidak bisa bergerak. "Rak, itu apa?" bisiknya. Makhluk itu merangkak keluar dengan gerakan cepat, kedua lengannya panjang, menempel di lantai, seperti laba-laba. Suara kukunya yang panjang menyeret kayu menimbulkan bunyi sreet-sreet yang menusuk telinga. Lari. Raka menarik Andi ke arah pintu belakang yang terkunci. Mereka panik mencari apapun untuk memukul gembok. Raka menemukan linggis tua di sudut dapur, mengayunkannya ke arah gembok dengan tenaga penuh. Brak, brak, gembok bergetar tapi tidak pecah. Di belakang mereka, suara tawa kecil mulai terdengar, bukan satu suara, tapi banyak. Dari dinding, dari bawah lantai, dari udara itu sendiri. "Hihihihi, main sama aku, main sama kami." Dan dari pintu kecil, makhluk itu sekarang sudah setengah keluar, tubuhnya kurus panjang, persendiannya tertekuk aneh, wajahnya tetap tersenyum tanpa suara. Tiba-tiba, lampu minyak di sudut ruangan padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Hanya senter Andi yang bergetar, cahayanya menyorot ke dinding, penuh coretan simbol aneh, lingkaran dengan tanda seperti mata dan cakar. "Rak, ini bukan rumah orang biasa, ini tempat." Andi tidak sempat melanjutkan. Karena dari tangga, terdengar bunyi benda berat diseret. Perlahan, sesuatu sedang turun, dan itu besar, jauh lebih besar dari makhluk kecil tadi. Di mobil, Dinda dan Laras. Dinda menjerit histeris saat tangan kurus itu menyentuh pahanya.
Ia menendang dengan keras, tapi tangan itu justru semakin masuk. Lalu, kepala sosok itu muncul di celah pintu, wajah pucat tanpa mata, hanya rongga gelap yang basah dan mulut menganga lebar seperti ingin menelan. Laras meraih botol minum dan menghantam kepala makhluk itu berkali-kali sambil menangis, "Pergi! Pergi!" Makhluk itu tidak bersuara, hanya mengeluarkan bunyi napas berat yang mengembun di kaca mobil dari dalam, seperti ada dua dunia yang bersentuhan. Pintu belakang kanan kini terbuka lebar. Kabut merasuk masuk ke mobil, menelan pandangan mereka. Dinda merangkak ke kursi depan, mencoba membuka pintu pengemudi untuk kabur, tapi pintu tidak bisa dibuka seolah direkatkan dari luar. Ia menoleh ke belakang, makhluk itu kini setengah badannya sudah masuk, merayap dengan gerakan mematah, tulang-tulangnya berderak seperti ranting kering. Laras berteriak tak terkendali ketika melihat wajah makhluk itu semakin dekat. Tiba-tiba, semua suara hilang. Dunia mendadak sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada suara napas. Hanya dengungan halus di telinga mereka, seperti bisikan doa terbalik. Dan dari balik kabut di luar, siluet tubuh lain mulai muncul, banyak mengelilingi mobil. Mereka berdiri diam, tegak, dengan kepala miring, mengamati. Gembok itu akhirnya lepas setelah Raka memukulnya berkali-kali dengan linggis, tapi pintu tidak terbuka keluar, di baliknya ada lorong sempit yang menurun ke bawah tanah, seperti terowongan gelap yang tak berujung. "Andi, kita nggak punya pilihan," bisik Raka dengan suara gemetar. Dari belakang mereka, suara seretan benda berat di tangga semakin dekat, langkahnya berat dan lambat, tapi membuat seluruh lantai bergetar setiap kali kakinya menapak. Raka menarik Andi masuk ke lorong itu. Udara di dalamnya bau busuk seperti bangkai yang sudah berbulan-bulan membusuk. Lantai basah, lengket, dan ada jejak-jejak kaki kecil yang terlihat menuju ke kedalaman lorong, jejak kaki manusia atau sesuatu yang mirip manusia. Mereka merayap cepat, tapi di tengah kegelapan lorong itu, suara tawa kecil tadi kembali terdengar, kali ini di depan mereka, bukan di belakang. Seolah ada sesuatu yang menunggu di ujung lorong. Andi mulai panik, "Rak, kita masuk ke sarang mereka, ini gila." Raka menyorotkan senter ke depan, dan mereka melihat dinding lorong penuh coretan nama-nama. Ratusan nama, beberapa sudah pudar, beberapa baru ditulis, darahnya masih merah. Di ujung lorong, cahaya remang terlihat. Raka berharap itu jalan keluar. Tapi ketika mereka sampai, mereka mendapati sebuah ruangan batu dengan altar besar di tengahnya. Di atas altar, ada topeng kayu aneh dengan simbol mata terbalik dan cakar di sekelilingnya. Dan di dinding, foto-foto orang terpaku dengan paku karat, foto yang sepertinya diambil diam-diam, wajah orang yang berbeda-beda, termasuk mahasiswa muda. "Ini, apa-apaan?" gumam Andi. Ia mendekat ke dinding, lalu wajahnya mendadak pucat. Tangannya gemetar menunjuk satu foto. "Rak, ini, kita." Foto mereka berdua, dengan latar belakang pos bensin yang mereka lewati sore tadi. Di bawah foto tertulis tanggal hari ini. Sebelum mereka sempat bereaksi, peluit panjang terdengar dari atas rumah, sama persis seperti yang mereka dengar di perjalanan. Tapi kali ini, suara peluitnya diikuti dengan bisikan serempak, ratusan suara, entah dari mana datangnya. Sudah waktunya bermain. Di jalan berkabut, Dinda dan Laras. Dinda dan Laras akhirnya tidak kuat lagi. Mereka membuka pintu mobil dan lari ke jalan, tapi jalan itu sudah tidak sama. Aspal yang tadi terlihat kini tertutup kabut tebal, dan di kejauhan hanya ada siluet pepohonan hitam. "Mau kemana kita?" Laras menangis sambil memegangi lengan Dinda. "Kita cari rumah, cari orang," jawab Dinda panik. Tapi semakin mereka berjalan, hutan seperti menelan mereka lebih dalam. Kabut terasa hidup, kadang membentuk bayangan yang bergerak di pinggir mata mereka. Suara ranting patah terdengar di segala arah, seperti ada banyak yang mengikuti. Tiba-tiba, suara peluit panjang menggema di antara pepohonan. Laras langsung menoleh, wajahnya pucat. "Dinda, itu suara yang sama kayak tadi."
Tak lama, suara itu disusul oleh nyanyian anak-anak yang terdengar jauh tapi jelas. 1, 2, dia lihat kamu, 3, 4, jangan menjerit. Dinda menarik Laras untuk berlari, tapi langkah mereka seperti melambat, kaki mereka berat seolah terhisap tanah. Dari kabut, siluet tubuh-tubuh kecil muncul, berdiri diam dengan kepala miring. Semakin lama semakin banyak. Anak-anak, tapi bukan anak-anak. Wajah mereka datar, kulit pucat seperti tanah, mata kosong hitam legam. Dan di belakang anak-anak itu, seseorang muncul, tinggi, sangat tinggi, tubuhnya kurus, kepalanya tertutup topeng kayu dengan simbol yang sama seperti di altar rumah tua. Ia membawa cambuk dari tulang dan di tangannya menggenggam sebuah peluit. Dinda menjerit, tapi suaranya tenggelam oleh suara peluit yang kali ini terdengar begitu dekat, memecah kabut seperti panggilan maut. Peluit dari atas terdengar panjang dan menusuk telinga. Getaran halus terasa di lantai, seolah ada yang berjalan di atas mereka, lebih dari satu, langkah-langkah berat berderap pelan tapi ritmis. Raka mematikan senter sejenak, gelap pekat menelan mereka. Hanya napas mereka yang terdengar, berat dan cepat. Andi berbisik dengan suara patah-patah, "Rak, kenapa ada foto kita di sini? Siapa yang?" SSSTTT, Raka menempelkan jarinya ke bibir. Tapi dia juga gemetar. Tiba-tiba suara anak-anak berlari terdengar samar, disusul tawa kecil yang makin mendekat dari lorong. Lalu, sesuatu bergerak di langit-langit ruangan. Sebuah tali terbuat dari rambut manusia menjuntai perlahan, dengan bel kecil di ujungnya yang berdenting setiap kali bergoyang. Andi menatap ke atas, matanya membelalak. "Rak, kita nggak sendiri di sini." Denting itu seperti sinyal. Dari balik lorong, tangan-tangan kecil keluar lebih dulu. Kulit mereka pucat, kuku panjang, hitam, seperti membusuk. Andi mundur, hampir jatuh. Ketika kepala mereka muncul, anak-anak, tapi wajahnya hancur, matanya hitam polos tanpa bola mata. Mulut mereka tersenyum terlalu lebar, seperti disayat paksa. Dan salah satu dari mereka menggenggam sebuah foto Raka, mulutnya digambar silang merah dengan sesuatu yang tampak seperti darah. "Rak, Rak," suara Andi pecah. "Mereka nunggu kita." Tiba-tiba, semua bel kecil di rambut itu berdenting bersamaan. Dan sesuatu turun dari langit-langit, tubuh panjang dan kurus, mengenakan jubah hitam robek-robek. Kepalanya memakai topeng kayu dengan simbol mata terbalik dan cakar terukir di pipinya. Ia tidak punya mata, tapi lubang di topeng itu gelap, dalam, seolah menatap langsung ke jiwa mereka. Di tangannya, peluit dari tulang manusia. Ia meniupnya sekali, panjang. Dan semua anak berhenti bergerak, menunduk, lalu perlahan menepuk lantai 3 kali, seperti ritual. Andi menahan napas, tapi tiba-tiba sesuatu menggenggam kakinya. Ia menjerit ketika melihat tangan pucat keluar dari tanah, menariknya ke bawah. Tanah mulai pecah, dan wajah-wajah lain muncul dari bawah, mata melotot seakan meminta tolong. "Rakaa!" Andi berteriak, meronta, tapi semakin ia melawan, semakin ia tenggelam. Raka mencoba menariknya, tapi saat tangannya hampir menyentuh Andi, gelap tiba-tiba memeluk mereka. Semua cahaya padam, dan hanya suara peluit itu yang tersisa, mengeras, menusuk telinga, seakan menandakan sesuatu dimulai. Di hutan berkabut, Dinda dan Laras. Laras jatuh terduduk, menangis histeris, sementara Dinda menariknya agar tetap bergerak. Tapi anak-anak itu mendekat dengan langkah pelan tapi pasti, kepala mereka selalu miring ke kanan, mata hitam kosong tak berkedip. Di belakang mereka, sosok tinggi bertopeng berjalan dengan tenang, membawa cambuk tulang yang menyeret di tanah, menimbulkan suara gesekan yang memekakkan. Tiba-tiba, salah satu anak mengulurkan tangan ke Laras, telapak tangannya penuh bekas jahitan. Di mulutnya, ia menggumam pelan seperti mantra. 4 sudah datang, 4 harus tinggal. Laras menjerit dan menepis tangan itu, tapi anak-anak lain menangkapnya dari belakang, mencengkeram kuat meski tubuh mereka kecil. Dinda mencoba membantu,
Tapi ketika ia menarik laras, kulit anak-anak itu dingin dan licin, seperti ular. Peluit kembali terdengar. Sekali ini lebih keras, lebih dekat, seolah tepat di telinga mereka. Dan ketika peluit itu berbunyi, kabut bergerak seperti hidup, membentuk dinding yang menutup jalan mereka kembali. Sosok bertopeng berhenti di depan mereka. Dari lubang mata topengnya, asap hitam perlahan keluar, mengelilingi tubuh Dinda dan Laras. Lalu ia mengangkat cambuk tulang itu, menyentakkan ke tanah sekali, dan tanah terbuka, memperlihatkan lubang gelap dengan anak tangga menurun ke bawah. Dari dalam lubang itu, terdengar bisikan yang sama. Sudah waktunya bermain. Anak-anak itu menyeret Laras ke arah lubang. Dinda berusaha melawan, menendang, berteriak, tapi tangan pucat mereka terlalu banyak, dan sebelum ia bisa melarikan diri, sebuah tali dari rambut melilit lehernya dari belakang dan menariknya ke tanah. Ia menatap ke belakang, sosok bertopeng berdiri tepat di atasnya. Peluitnya terangkat, dan saat peluit itu ditiup sekali lagi, mata Dinda mendadak gelap. Raka tersadar lebih dulu. Kepalanya berdenyut hebat, dan ketika ia mencoba menggerakkan tangan, rantai dingin membatasi pergelangan tangannya. Ia membuka mata perlahan, dan langsung menyesal. Dinding batu hitam di sekelilingnya dipenuhi lukisan kuno yang digores dengan darah, manusia digantung terbalik, anak-anak berbaris sambil memegang kepala manusia dewasa. Di atas altar batu besar, terdapat mangkuk kayu berisi sesuatu yang tampak seperti bola mata. Andi berada tak jauh darinya, juga terikat, tapi mulutnya ditutup dengan kain hitam. Matanya liar, basah oleh air mata. Ia menggeleng kuat-kuat, mencoba memberi isyarat pada Raka untuk tidak bersuara. Raka menoleh pelan, dan jantungnya seperti berhenti. Di seberang ruangan, sosok bertopeng itu berdiri tegak, tangannya memegang cambuk tulang yang meneteskan darah. Tapi bukan itu yang membuat Raka hampir pingsan. Di depannya berlutut anak-anak pucat tadi, dan masing-masing memegang bagian tubuh manusia, ada yang membawa lengan, ada yang membawa kepala, dan salah satu kepala itu masih segar, darahnya menetes ke lantai. Peluit terdengar pelan, seolah nada rendah sebuah lagu pemanggilan. Anak-anak itu mulai mengetuk lantai dengan kepala korban sambil bersenandung dengan suara yang tidak manusiawi. Suara mereka menggema di seluruh ruangan, membuat udara bergetar. Raka berusaha melepas rantai, tapi di pergelangan tangannya terasa cairan lengket. Ia menoleh, dan hampir muntah. Tulisannya muncul di kulitnya, tergores sendiri, Raka untuk lorong utama. Huruf-huruf itu seperti diukir dari dalam. Darahnya mengalir, membentuk kata-kata jelas. Andi juga mengerang keras ketika hal yang sama terjadi padanya. Andi untuk gerbang. Ia menggigit kain di mulutnya sampai gusi berdarah. Tiba-tiba, pintu kayu besar berderit terbuka. Kabut tebal masuk bersama dua sosok kecil yang menyeret sesuatu. Raka menatap, dan tubuhnya gemetar hebat. Yang mereka seret adalah Dinda dan Laras. Tapi wajah mereka bukan lagi wajah yang ia kenal. Kulit mereka pucat seperti lilin, mata membiru tanpa pupil, bibir terjahit dengan benang hitam kasar. Di leher mereka, kalung dari gigi manusia bergoyang pelan setiap kali diseret. Namun yang paling mengerikan adalah senyum yang mereka ukir dengan darah di pipi, senyum paksa yang meneteskan darah segar ke lantai. Sosok bertopeng mengangkat tangannya, dan semua suara berhenti. Ia kemudian berjalan perlahan menuju Raka, tangannya menyentuh kepala Raka dengan jari-jari panjang dan dingin seperti besi. Ia berbisik, tapi bisikan itu terdengar di dalam kepala Raka, seperti 1000 suara sekaligus. 4 sudah datang, 4 harus tinggal, kau yang pertama. Dan seketika dinding batu di belakang altar terbelah, menyingkap lorong gelap berisi patung-patung manusia yang bukan patung, mereka adalah tubuh manusia yang membatu, wajahnya tetap dalam ekspresi ketakutan. Di ujung lorong itu, api hijau berkobar, memancarkan bayangan aneh yang bergerak sendiri. Dari dalam api, mata-mata kecil bermunculan, menatap Raka tanpa berkedip. Andi berteriak di balik kain, meronta seperti orang gila,
tapi sosok bertopeng hanya menoleh padanya dan meniup peluit sekali, dan Andi tiba-tiba terangkat ke udara, tubuhnya melayang tanpa tali, darah mengucur dari kedua telinganya seperti disedot sesuatu. Raka menjerit ketakutan, tapi peluit kedua ditiup, dan gelap datang seperti tirai, menelan semua suara kecuali bisikan yang semakin jelas. Satu untuk lorong, satu untuk gerbang, dua lainnya untuk permainan. Andi terlempar ke altar, tubuhnya menghantam batu keras dengan suara yang membuat gigi Raka gemeretak. Ia mengerang, darah mengalir dari telinga, hidung, bahkan dari mata yang membiru seperti orang tenggelam. Rantai besi hitam melilit kakinya dengan sendirinya. Bergerak seperti ular. Setiap lilitan menimbulkan suara krek saat tulangnya remuk perlahan. Sosok bertopeng mengangkat tangan, dan anak-anak pucat yang tadi membawa potongan tubuh mendekat, mengelilingi Andi. Mereka mulai melukis simbol di lantai dengan darah, lingkaran yang rumit, bercabang, seolah jalur akar pohon yang menjalar ke segala arah. Simbol itu berdenyut hidup-hidup, darah yang mereka goreskan mengalir seperti cairan, membentuk huruf-huruf kuno yang berkedip samar seperti mata. Raka ingin memalingkan wajah, tapi sesuatu menahan kepalanya agar terus menatap. Ia mendengar suara di kepalanya, suara Dinda, tapi bukan seperti dulu. Lihat, Rak, lihat sampai selesai. Ini hanya permulaan. Dinda dan Laras, wajah yang berubah. Raka menoleh, dan napasnya memburu hebat. Dinda dan Laras berdiri di sisi altar, kepala mereka sedikit miring seperti boneka rusak. Senyum berdarah di pipi mereka kini tampak lebih lebar, hampir membelah wajah. Tapi mata mereka kosong, tapi ada kehidupan lain di dalamnya, sesuatu yang mengintip dari balik lubang mata. Benang hitam yang menjahit bibir mereka mulai bergerak sendiri, perlahan-lahan membuka jahitan, dan dari sela bibir itu, terdengar suara kecil, bukan suara mereka, tapi suara anak kecil yang tertawa. Sosok bertopeng mendekati mereka, menyentuh ubun-ubun Dinda dan Laras dengan jarinya yang panjang. Tiba-tiba benang-benang hitam keluar dari tubuh mereka, melilit altar, melingkari kaki Andi yang meronta. Raka menahan napas, karena benang itu berdenyut seperti urat hidup, dan setiap kali menegang, Andi menjerit makin keras, seolah benang itu menyedot sesuatu dari dalam tubuhnya. Ritual gerbang. Peluit berbunyi lagi, kali ini 3 kali. Anak-anak tadi berbaris rapi, mata mereka memutih, dan mulai bernyanyi dengan bahasa yang terdengar seperti gumaman nenek-nenek yang marah. Simbol darah di lantai bersinar merah menyala, dan udara di sekitar mereka menjadi panas seperti terbakar. Dari lingkaran itu, kabut hitam muncul, memutar, membentuk sosok-sosok bayangan yang bergerak merayap di dinding. Andi mulai menggigil hebat. Dari mulutnya keluar asap putih, jiwanya diseret keluar. Raka melihat jelas, bayangan berbentuk dirinya sendiri berdiri di samping Andi, menatap tubuhnya dengan mata kosong, lalu perlahan ditarik masuk ke dalam lingkaran darah. Andi menjerit panjang, suaranya berubah melengking seperti suara logam dikerat. Tulang punggungnya patah ke belakang dengan suara keras, dan kepalanya terpelintir 180 derajat. Darah menyembur ke udara, mengenai wajah Raka. Dinda dan Laras menatap kejadian itu dengan ekspresi datar, tapi di bibir mereka ada senyum tipis, bukan milik mereka, tapi milik sesuatu yang sedang menikmati tontonan ini. Ketika tubuh Andi jatuh tak bernyawa, lingkaran darah di lantai bercahaya semakin terang. Dari dalamnya, muncul tangan hitam besar, seperti terbuat dari asap padat, meraba udara. Jemarinya panjang, kuku runcing meneteskan cairan hitam. Dari lorong batu di belakang altar, terdengar raungan rendah, seperti suara perut bumi lapar. Sosok bertopeng mendekat ke Raka, menempelkan cambuk tulang di pipinya. Suara di kepalanya datang lagi, lebih jelas, lebih dekat. Satu sudah kembali ke pemiliknya. Kau berikutnya, Raka. Lorong menunggumu, bersama mereka. Dan ketika Raka melirik ke sisi kanan, ia melihat Dinda dan Laras mulai berjalan mendekatinya, kepala mereka menoleh bersamaan dengan sudut aneh, mata membelalak tanpa berkedip.
Setiap langkah mereka meninggalkan jejak darah, dan dari bawah rok Laras, sesuatu yang seperti tangan kecil menjulur keluar, meraba lantai. Raka menjerit ketika dua sosok bertudung menarik rantai di lehernya, menyeretnya melewati altar yang masih basah oleh darah Andi. Lantai terasa licin, dan setiap kali tubuhnya tergelincir, pipinya menyentuh darah yang masih hangat, darah yang masih berdenyut seperti hidup. Ia mencoba meronta, tapi kedua lengannya diikat dengan benang hitam yang menyusup masuk ke pori-porinya, membuat ototnya mati rasa. Saat melewati altar, Raka melihat mata Andi masih terbuka, menatap kosong ke langit-langit, tapi bola matanya bergerak mengikuti Raka. Dari mulut Andi yang terpelintir, keluar suara kecil. "Rak, jangan masuk, jangan masuk." Suara itu langsung hilang ketika kepala Andi retak sendiri dengan suara kerak pelan. Lorong hidup. Lorong yang mereka masuki sempit, gelap, hanya diterangi obor dengan api biru. Begitu Raka dibawa masuk, ia merasa udara di sana bergerak. Seperti dinding lorong itu bernapas pelan, mengembang dan mengempis. Ketika matanya menyesuaikan dengan cahaya redup, ia sadar, lorong ini bukan batu biasa. Dindingnya terbuat dari daging, urat-urat hitam menjalar di setiap sisi, dan ada cairan merah gelap yang menetes dari sela-selanya. Ada mata kecil di dinding, ratusan, berkedip satu per satu mengikuti Raka. Dari dalam daging lorong terdengar gumaman samar, seperti suara doa yang diputar terbalik. Dan saat rantai yang mengikatnya bergesekan dengan lantai, lorong itu mengeluarkan suara mendesah, seperti kesakitan tapi juga kenikmatan. Dinda dan Laras, rahasia kelam. Tepat di belakangnya, Raka mendengar langkah ringan. Ia menoleh dan melihat Dinda dan Laras berjalan masuk ke lorong, tapi kini wajah mereka sepenuhnya bukan manusia. Mata mereka bukan lagi mata, melainkan rongga hitam berisi kabut pekat yang bergerak. Bibir mereka telah robek sempurna, membentuk senyum setengah lingkaran sampai ke telinga. Dan dari perut Laras, keluar kepala anak kecil, kepala itu bergerak, matanya putih, mulutnya tersenyum sambil mengunyah sesuatu yang tampak seperti potongan jari manusia. Raka ingin muntah, tapi suara yang keluar hanya gumaman lemah. Dinda mendekat, menyentuh pipinya dengan jari yang sudah hitam pekat, dan berbisik. "Kau ingat janji kita, Rak? Wisuda, liburan pertama, kita memang akan pergi bersama. Tapi bukan kembali. Kita milik mereka sekarang, dan sebentar lagi, kau juga." Lalu, mereka tertawa bersamaan. Tawa itu bukan tawa manusia, melainkan suara ribuan belatung yang berjatuhan dari ketinggian. Gerbang kedua. Sosok bertopeng memukul tongkat tulangnya ke lantai, dan dinding lorong terbelah perlahan. Dari celah itu keluar cahaya merah pekat, bukan seperti cahaya lampu, lebih seperti daging yang bersinar dari dalam. Udara menjadi panas, dan bau busuk seperti bangkai yang sudah membusuk berbulan-bulan memenuhi hidung Raka. Ketika celah itu terbuka penuh, ia melihat sebuah ruang besar, di tengahnya ada lubang menganga seperti mulut, dan dari dalamnya keluar suara bisikan, memanggil namanya pelan. "Raka, masuk, masuk sekarang." Dan saat itu, Dinda dan Laras mendorongnya masuk dengan senyum mengerikan, sementara di atas lubang, bayangan Andi muncul sebentar, tersenyum dengan kepala terbalik. Raka terjatuh ke dalam kegelapan, dan sebelum hilang kesadaran, ia melihat dinding lubang itu penuh wajah-wajah manusia yang menjerit. Sebagian wajah itu mirip Dinda dan Laras, tapi versi mereka yang menangis meminta tolong. Tubuh Raka terhempas ke kegelapan. Ia tidak tahu apakah ia jatuh atau mengambang, yang jelas udara di sekitarnya bukan udara biasa. Udara ini tebal, lengket, dan setiap kali ia menghirupnya, ia merasakan cairan panas masuk ke paru-parunya. Dalam gelap, samar-samar ia mendengar suara berdesis, seperti napas makhluk raksasa, bercampur dengan suara jeritan manusia yang jauh, sangat jauh, seperti datang dari perut bumi. Tiba-tiba, sesuatu yang basah dan hangat menyelimuti kakinya, seperti tentakel licin. Raka menjerit, mencoba menendang, tapi semakin ia bergerak, tentakel itu semakin erat melilit tubuhnya. Wajah di dinding.
Ketika matanya mulai menyesuaikan dengan redup cahaya merah, Raka sadar bahwa ia tidak jatuh bebas, ia menempel pada dinding yang berdenyut. Dan dinding itu bukan batu, melainkan lapisan daging berurat, dengan wajah-wajah manusia yang muncul lalu tenggelam perlahan, seolah dinding itu menelan mereka hidup-hidup. Beberapa wajah menatap Raka, bibir mereka bergerak pelan. Tolong kami. Salah satu wajah yang paling jelas milik ibunya sendiri, matanya berlinang darah, menatapnya penuh rasa putus asa. Raka menjerit histeris. Tidak, ini tidak nyata. Ini tidak mungkin nyata. Tapi jeritannya hanya memicu reaksi mengerikan, dinding itu tertawa pelan, suara tawa ribuan mulut yang berlapis-lapis, menggema di sekujur tubuhnya. Makhluk itu. Dari kedalaman lubang, cahaya merah yang sebelumnya redup mulai membesar. Perlahan, sesuatu merayap keluar dari kegelapan, sebuah bentuk yang tidak bisa sepenuhnya dimengerti otak manusia. Ia melihat tulang-tulang yang melayang, tersambung oleh urat hitam yang seperti akar pohon, membentuk sosok raksasa tanpa kulit, dengan puluhan tangan kecil menjulur dari punggungnya. Kepalanya, bukan satu, tapi belasan kepala manusia yang menyatu dalam lingkaran, semuanya tersenyum dengan gigi yang runcing dan mata putih melotot. Setiap kepala itu mengeluarkan suara yang berbeda, tapi semua mengucapkan hal yang sama. Kau datang akhirnya, Raka, kami menunggumu, sejak kau dilahirkan. Rahasia mulai terungkap. Raka membeku, tubuhnya gemetar hebat. Bagaimana mungkin makhluk ini tahu namanya? Salah satu kepala mendekat, wajahnya sama persis dengan wajah Dinda, tapi dengan rahang terbelah dan lidah panjang menjulur. Ia berkata pelan, kami yang menulis takdirmu, Rak, bahkan saat kau mengira ini hanya perjalanan pertama setelah wisuda, semua ini bukan kebetulan. Lalu, makhluk itu menjulurkan tangan yang lebih seperti usus raksasa, mengelilingi tubuh Raka. Dari usus itu keluar potongan kertas berlumur darah, dan Raka membaca samar-samar. Nama korban, Raka Pradana, waktu pengambilan, setelah wisuda. Matanya melebar. Ia melihat ada 3 nama lain di kertas itu, Andi, Dinda, Laras, semuanya sudah ada di daftar ini sejak lama. Raka menjerit, tapi sebelum ia bisa bicara, makhluk itu memasukkan lengannya ke dalam mulut Raka, menarik sesuatu dari dalam dirinya, bukan organ, tapi cahaya yang berdenyut seperti jantung hidup. Suara-suara itu tertawa bersamaan. Ya, rasa takutmu, aroma putus asamu, lezat sekali. Makhluk raksasa itu masih melilit tubuh Raka ketika suara langkah pelan terdengar dari balik kegelapan. Raka, yang setengah sadar karena tubuhnya masih terikat oleh tentakel licin, memaksa membuka mata. Dan di sanalah ia melihatnya. Andi. Tapi, bukan Andi yang ia kenal. Wajahnya pucat, matanya kosong tanpa bola mata, hanya rongga hitam yang berdenyut. Dari mulutnya menjulur lidah panjang bercabang 2, menjilat darah yang menetes dari dinding. Tubuhnya tidak utuh, bagian dadanya terbuka, menampakkan organ-organ yang berdenyut tanpa kulit. Namun suara yang keluar, masih suara Andi. Raka, ikut aku, di sini kita bebas, gak ada lagi rasa sakit, gak ada lagi hidup yang sia-sia. Percakapan yang menghancurkan. Raka menggigil. Andi, apa yang mereka lakukan sama kamu? Kenapa kamu jadi begini? Andi tersenyum, tapi bibirnya robek sampai ke telinga. Mereka nggak lakukan apa-apa, aku yang mau, Rak. Aku capek sama dunia di atas. Aku mau jadi bagian dari mereka. Mereka janji kita bakal kekal di sini. Kita nggak bakal dilupain. Kita bakal disembah. Suaranya berubah berat, lalu ia menunduk dekat telinga Raka. Dan kamu, Rak, kamu yang terakhir. Abis kamu, kita semua lengkap. Raka berusaha meronta, tapi tentakel itu makin erat, seakan merasakan ketakutannya. Makhluk raksasa di belakang Andi tertawa, suaranya seperti gemuruh dari perut bumi. Rahasia yang terkuak. Dari dalam tubuh makhluk itu, cahaya merah kembali memancar, memunculkan bayangan seperti layar. Raka melihat dirinya sendiri saat kecil, berumur sekitar 7 tahun,
sedang duduk di pangkuan seorang wanita tua berkerudung hitam. Wanita itu mengusap kepala kecil Raka, sambil berbisik, "Ingat, nak, kalau nanti sudah besar, kau akan kembali ke kami." "Ini janji, ya." Raka yang kecil mengangguk polos, tanpa tahu apa maksudnya. Wanita itu menoleh ke kamera, dan wajahnya persis seperti wajah salah satu kepala di tubuh makhluk ini. Raka menjerit, "Tidaakkk." Ingatan itu bukan halusinasi. Ia benar-benar pernah bersentuhan dengan mereka. Orang tuanya pasti tahu. Ini bukan kebetulan. Perjalanan ini sudah direncanakan bahkan sebelum ia lahir. Ritual dimulai. Makhluk itu membuka rahangnya lebar-lebar, bukan satu rahang, tapi banyak rahang yang keluar dari dalam tubuhnya seperti lapisan pintu neraka. Suara tawa berubah menjadi mantra yang dalam. Satu darah, satu jiwa, satu rasa. Yang lahir, kembali. Yang dijanjikan, ditepati. Andi melangkah mendekat, membawa mangkuk batu berisi darah hitam yang masih berasap. "Minum ini, Rak, abis itu semua selesai. Nggak ada lagi yang nyakitin kita." Raka menatap mangkuk itu. Di dalamnya, ada matanya sendiri, seolah sudah lebih dulu diambil. Ia menjerit lagi, tapi tentakel itu memaksa mulutnya terbuka. Tentakel itu memaksa mulut Raka terbuka, dan Andi menyodorkan mangkuk batu berisi darah hitam pekat yang berasap. Bau cairan itu busuk seperti bangkai yang direbus dengan belerang, menusuk hidung sampai Raka hampir muntah. Namun, setiap kali ia mencoba menahan napas, tentakel menggenggam wajahnya dan menekan pipinya sehingga mulutnya semakin menganga. "Minum, sekarang." Suara Andi berubah parau, bercampur dengan gema makhluk besar di belakangnya. Raka mencoba menjerit, tapi yang keluar hanya gumaman lemah bercampur air liur. Ketika tetes pertama cairan itu menyentuh lidahnya, lidahnya langsung terasa melepuh. Cairan itu panas, tapi bukan panas biasa, seperti ada makhluk hidup yang merayap ke tenggorokannya, menggigit dagingnya dari dalam. Ia merasa perutnya berdenyut, seolah ada sesuatu yang tumbuh cepat di dalam organ tubuhnya, memaksa keluar. Tulang punggungnya melengkung, terdengar bunyi krek-krek patahan seiring tubuhnya memanjang. Raka berteriak dengan suara yang bukan lagi suaranya sendiri. Andi mendekat, menatap dengan mata kosong. "Sakit ya? Tenang, sebentar lagi kamu nggak bakal ngerasain apa-apa lagi." Di belakang mereka, makhluk besar itu mulai membuka rahang yang lebih lebar, memperlihatkan tangga daging yang menurun ke dalam kegelapan tak berujung. Seolah mengajak Raka untuk turun, atau dicerna hidup-hidup. Dinda dan Laras, rumah yang hidup. Sementara itu, Dinda dan Laras masih terjebak di dalam rumah tua. Setelah mendengar suara langkah di lantai atas, mereka memutuskan untuk bersembunyi di balik lemari kayu besar di ruang tamu. Namun, suara langkah itu tidak berhenti. Justru semakin banyak, 2 langkah, 3, 5, lalu terdengar suara menyeret sesuatu yang berat. Tiba-tiba, lemari yang mereka jadikan tempat bersembunyi bergetar pelan. Dari celah pintu, Dinda melihat lantai yang mereka injak mulai berdenyut, seperti urat nadi. Laras menahan napas, tapi air mata mengalir di pipinya. Lalu terdengar bisikan pelan dari balik lemari. "Kalian nggak seharusnya di sini." Dinda spontan menahan jeritannya, tapi kemudian sesuatu meraba kakinya dari bawah lemari, bukan tangan manusia, tapi jari-jari yang terlalu panjang dengan kuku seperti belati. Laras hampir pingsan, tapi sebelum mereka bisa bergerak, lemari itu mendadak terangkat ke udara dengan kekuatan tak terlihat dan terlempar ke dinding. Di hadapan mereka berdiri sosok perempuan dengan gaun putih compang camping, wajahnya ditutupi rambut panjang, tapi dari sela-sela rambut itu menetes cairan hitam. Di tangannya ia membawa kepala manusia yang masih meneteskan darah segar. "Kalian sudah dipanggil, nggak ada yang bisa pulang." Jeritan Raka memecah udara, tapi tidak terdengar manusiawi lagi. Kulitnya mulai retak dan terkelupas, dari dalamnya keluar urat hitam berdenyut yang membelit tulang-tulangnya. Jari-jarinya memanjang, kukunya menjadi tajam dan melengkung seperti sabit.
Hentikan, aku nggak mau, suaranya pecah di antara rasa sakit. Namun Andi hanya menatap tanpa emosi, seperti seseorang yang sudah lama kehilangan rasa kemanusiaan. Kamu sudah dipilih. Sama seperti aku dulu, bisiknya dengan suara yang aneh, bergema, seperti dua suara berbicara bersamaan, suara Andi dan suara entitas di balik ritual ini. Tiba-tiba, lubang besar di lantai goa itu bergetar. Dari kegelapan dalam, muncul tangan raksasa, pucat, dengan kuku sepanjang pisau. Tangan itu bergerak pelan, meraba dinding goa seperti sedang mencari sesuatu. Dan kemudian, tentakel besar melilit tubuh Raka, mengangkatnya ke udara. Ia berteriak, tapi dari mulutnya muncul suara menggeram yang dalam, bukan suara manusia. Lihat, mereka menerimamu, kata Andi sambil tersenyum miring. Mata Raka berubah menjadi hitam penuh, tanpa pupil. Dari rongga mulutnya, asap pekat keluar, membentuk wajah-wajah yang menangis. Dan saat itu, Raka tahu ia bukan lagi dirinya. Dinda dan Laras, wajah mereka di dinding. Di rumah tua itu, perempuan bergaun putih masih berdiri dengan kepala manusia di tangannya. Ia perlahan mendekat, langkahnya tidak menimbulkan suara, hanya bunyi darah yang menetes ke lantai kayu. Dinda menarik tangan Laras, berlari menuju lorong panjang yang gelap, tanpa tahu kemana arahnya. Saat mereka berlari, dinding lorong itu penuh dengan foto-foto, foto orang-orang yang tampak hilang. Ada yang masih muda, ada yang sudah tua, semuanya dengan tatapan kosong. Dinda memperlambat langkahnya ketika melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Foto dirinya dan Laras, dengan tanda silang merah di atas wajah mereka. Laras menutup mulutnya agar tidak menjerit. Kenapa ada foto kita di sini, Din? Suara Laras pecah, penuh ketakutan. Dinda tidak menjawab. Ia tahu ini berarti satu hal, mereka sudah diincar sejak lama. Tiba-tiba, lampu di ujung lorong menyala. Ada sebuah pintu tua yang terbuka sedikit, dan dari dalamnya terdengar suara samar orang berbisik. Namun, yang membuat mereka hampir gila adalah bisikan itu menyebut nama mereka berulang-ulang. Dinda, Laras, masuklah, waktunya pulang. Raka kini berdiri diam di tengah goa, tubuhnya sudah bukan manusia sepenuhnya. Kulitnya hitam kelam, mengeras seperti batu, dan dari punggungnya muncul urat-urat berdenyut yang memanjang seperti akar pohon. Matanya gelap total, tapi di dalam kegelapan itu ada kilatan merah samar, seperti bara api yang hendak menyala. Di kepalanya, suara-suara berbisik bukan satu, tapi banyak sekali, berulang kali memanggil. Temukan mereka. Mereka harus kembali. Bawa mereka ke rumah. Andi mendekat, meletakkan tangan di bahu Raka yang kini lebih tinggi darinya, dan berkata pelan. Sekarang kamu bisa mendengar mereka, kan? Kamu bagian dari keluarga ini. Dari lubang goa yang gelap, terdengar jeritan manusia yang terputus-putus, seperti suara orang yang sedang ditelan hidup-hidup. Namun, alih-alih merasa takut, Raka merasa tenang. Seolah ia tahu, ini memang takdirnya. Senyumnya melebar, giginya yang tajam memantulkan cahaya obor. Aku tahu, di mana mereka, suaranya dalam, berat, dan menggema seperti suara dari dua dunia. Lalu ia berjalan keluar goa, menuju rumah tua itu. Dinda dan Laras, ruang di balik pintu. Lorong panjang itu membawa mereka ke sebuah pintu kayu tua, di atasnya tergantung papan kecil bertuliskan. Jangan masuk, dengan tulisan merah seperti darah yang sudah mengering. Tapi dari balik pintu itu, terdengar suara bisikan yang jelas. Memanggil, masuklah, Dinda, Laras, kalian sudah ditunggu. Laras menarik lengan Dinda dengan panik. Kita jangan masuk, Din. Ini gila. Kita harus keluar dari rumah ini sekarang juga. Dinda ingin setuju, tapi tiba-tiba semua lorong di belakang mereka menghilang. Saat mereka menoleh, tidak ada lagi jalan yang tadi mereka lalui, hanya dinding kayu tua yang penuh noda hitam seperti jamur. Tidak ada pilihan lain selain masuk ke ruangan itu. Dengan tangan gemetar, Dinda mendorong pintu. Ruangan itu gelap,
hanya diterangi oleh cahaya lilin di sudut. Dan di tengah ruangan, ada meja panjang dengan sesuatu yang diselimuti kain putih. Di dinding sekeliling ruangan, terpajang ratusan topeng wajah manusia, dari yang masih segar hingga yang sudah kering dan pecah-pecah. Setiap topeng itu mempunyai mata yang terbuka, seolah masih hidup dan mengikuti mereka. Laras hampir pingsan. Din, itu bukan topeng, itu muka manusia beneran. Dinda menelan ludah, tangannya gemetar ketika ia menyentuh kain putih di meja. Saat ia menarik kain itu, nafasnya tercekat. Di bawah kain putih itu, ada foto mereka berdua, lengkap dengan tanggal hari ini dan tulisan di bawahnya. Korban ke-108 dan 109. Dan tepat ketika mereka membaca tulisan itu, pintu di belakang menutup keras dengan suara dentuman yang menggema seperti petir. Di sudut ruangan, sesuatu bergerak pelan, sebuah bayangan berjalan dengan 4 kaki, tapi kepalanya manusia. Dan suara perempuan tadi kini terdengar tepat di belakang mereka. Sekarang kalian tidak bisa pergi, sudah waktunya, wajah kalian menjadi milik kami. Di luar sana, hutan malam terasa hidup. Angin yang bertiup membawa bisikan-bisikan samar, seperti suara ratusan orang berdoa dalam bahasa yang tak dikenali. Raka berjalan di jalan setapak penuh kabut, kakinya menjejak tanpa suara meski tanah becek. Tubuhnya kini menjulang, urat hitam merambat ke seluruh kulit, dan di lehernya tampak pembuluh darah berdenyut seperti akar pohon. Matanya tidak lagi memantulkan cahaya normal, melainkan kilatan merah pekat, seperti bara yang menyala di dasar neraka. Bawa mereka ke rumah, bisik suara itu. Setiap kali suara itu datang, langkah Raka semakin cepat. Dari kejauhan, ia melihat cahaya rumah tua itu menyala di tengah hutan, seakan menunggu dengan sabar. Ia bisa mencium bau darah yang samar, memancing naluri barunya untuk memburu. Ia menjilat bibirnya yang kini penuh gigi runcing, dan tersenyum. Di dalam rumah, Dinda dan Laras. Pintu terkunci rapat. Laras berusaha keras menarik gagang pintu, sampai kukunya berdarah, tapi sia-sia. Di belakang mereka, bayangan makhluk berkepala manusia tadi bergerak semakin dekat, tubuhnya melengkung seperti laba-laba, sendi-sendi kakinya berderit keras. Dari mulutnya menetes liur hitam kental yang menimbulkan asap tipis ketika menyentuh lantai kayu. Dinda, aku nggak mau mati di sini, suara Laras pecah, air mata mengalir. Dinda, meskipun ketakutan, memaksa dirinya tetap fokus. Ia menarik Laras dan berlari ke sudut lain ruangan, di mana ada lemari tua setengah terbuka. Mereka bersembunyi di dalam, menahan napas. Dari celah pintu lemari, Dinda bisa melihat makhluk itu berjalan pelan mengitari meja, suaranya seperti tulang yang saling bergesek. Ia berhenti di depan meja, menyentuh foto mereka dengan jari panjang kurusnya, lalu tertawa, tawa yang terdengar seperti dua suara bercampur menjadi satu. Kalian cantik sekali, kulit kalian akan bertahan lama, katanya sambil menghirup foto itu. Laras hampir berteriak, tapi Dinda menutup mulutnya. Lalu, sesuatu terjadi. Makhluk itu tiba-tiba menghentikan gerakan. Kepalanya menoleh pelan ke arah lemari, seolah mencium bau ketakutan mereka. Dengan langkah patah-patah, ia mendekat. Setiap pijakan kakinya membuat lantai berderit keras. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, suara langkah lain terdengar dari luar ruangan, berat, dalam, dan ritmis. Pintu tiba-tiba terbuka dengan keras, dan sosok itu berdiri di ambang pintu. Bukan makhluk yang sama, ini lebih besar, lebih menyeramkan. Kulitnya hitam berurat, matanya menyala merah. Itu Raka. Dan begitu Dinda melihat wajahnya, ia menjerit histeris. Raka berdiri di ambang pintu, tubuhnya menjulang, napasnya berat seperti hewan buas. Matanya menyala merah darah, dan urat hitam yang menjalar dari wajahnya ke leher tampak berdenyut keras. Bibirnya menyeringai, memperlihatkan deretan gigi runcing yang berlapis, seolah mulutnya tak lagi manusia. Di tangannya, ia menggenggam sesuatu yang meneteskan cairan hitam pekat, potongan lengan manusia, dengan kuku merah yang jelas bukan milik mereka.
Dinda menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Laras hampir pingsan, matanya membelalak, tak mampu mengeluarkan suara. Makhluk berkepala manusia yang tadi mendekat ke lemari mengeluarkan suara aneh, seperti dengusan bercampur erangan, dan perlahan mundur. Makhluk itu takut pada Raka. Seolah ia tahu siapa yang lebih kuat di ruangan ini. Raka, kenapa kamu? Suara Dinda bergetar, hampir tak keluar. Tapi Raka hanya menoleh sebentar, dan senyumnya semakin lebar. Kalian harus lihat ini, ikut aku, katanya dengan suara berat yang terdengar bukan milik manusia lagi. Dipaksa keluar. Sebelum Dinda bisa bergerak, Raka menyobek pintu lemari dengan satu tangan. Kayu tua itu hancur seperti kertas. Ia mencengkeram lengan Laras, menariknya. Dengan mudah seperti boneka. Laras menjerit keras, tapi tak ada yang bisa mendengarnya di tengah hutan ini. Dinda mencoba memukul Raka dengan pecahan kayu, tapi Raka tidak bereaksi sama sekali, bahkan tak menoleh. Berhenti, lepasin dia, Rak, ini nggak benar. Kamu bukan Raka lagi. Raka tertawa kecil, suara tawanya bergema aneh, seperti keluar dari dua mulut sekaligus. Aku lebih dari Raka sekarang, aku dipilih, dan kalian juga akan dipilih. Ia menyeret Laras keluar ruangan, menuju lorong gelap. Dinda tak punya pilihan selain mengikuti, kakinya gemetar, napasnya sesak. Dari arah lorong, bau busuk semakin menusuk, bercampur dengan aroma darah segar yang membuat perut Dinda mual. Lampu-lampu temaram di dinding berkedip, seolah ingin padam. Ruang bawah tanah. Mereka tiba di sebuah pintu besar yang terkunci dengan rantai besi. Raka menghentak sekali, dan rantai itu putus, pintu terbuka dengan suara berderit panjang. Udara dingin bercampur busuk langsung menyeruak. Tangga kayu curam mengarah ke bawah tanah yang gelap gulita. Dari bawah, terdengar gumaman banyak suara, seperti orang berdoa. Saat mereka turun, Dinda melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dinding bawah tanah, terpajang puluhan foto korban, sebagian wajahnya dicoret dengan tanda merah. Di lantai, ada lingkaran besar dari darah kering, dan di tengahnya tergeletak 3 mayat tanpa kepala. Tubuh mereka digantung dengan tali kasar, darah menetes ke dalam mangkuk tanah liat besar. Laras meronta, berteriak histeris, tapi Raka menekannya ke lantai lingkaran darah. Jangan, lepasin dia, Rak, ini gila. Raka menoleh, wajahnya mendekat ke Dinda, mata merahnya berkilat. Ini bukan gila, ini kesempurnaan. Kita akan jadi bagian dari mereka selamanya. Di pojok ruangan, sosok-sosok lain muncul. Makhluk berkepala manusia tadi tidak sendirian. Ada 3 makhluk lain, bentuk tubuh mereka cacat, wajah mereka seperti orang yang dihapus identitasnya, hanya lubang menganga di tempat mata. Mereka bergerak mendekat, mengeluarkan suara lirih seperti orang merintih kesakitan, sambil membawa alat tajam yang berkarat. Dinda mundur, tapi di belakangnya hanya ada tembok yang dipenuhi coretan simbol aneh, dengan tulisan besar yang berbunyi. Darah baru untuk Tuan Rahayu. Dinda berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat, saat Laras diseret ke tengah lingkaran darah oleh Raka. Jeritan Laras memecah kesunyian ruangan bawah tanah yang pengap. Dinda, tolong, tolong. Suaranya parau, bercampur tangis histeris. Tapi suara itu hanya jadi latar musik bagi bisikan-bisikan aneh yang semakin keras, datang entah dari mana. Makhluk-makhluk cacat itu mengelilingi lingkaran, bergerak seperti sedang menari dalam irama yang hanya mereka pahami. Mereka menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang bukan bahasa manusia, suku kata yang mengalir seperti racun di udara. Rahya, Rahyu, darah baru untuk Rahayu. Pengungkapan Raka. Raka berdiri tegak di samping Laras yang sudah terikat dengan tali kasar. Ia menatap Dinda dengan mata merah yang kini mengeluarkan cairan hitam dari sudutnya. Kamu tahu, Din, kita nyasar ke sini bukan kebetulan. Dari awal, kalian dipilih. Aku cuma pembuka jalan. Dinda terperangah. Apa maksudmu? Raka, kamu gila. Ini nggak masuk akal.
Raka tertawa kecil, suaranya berat, seolah keluar dari dua tenggorokan sekaligus. Aku udah dengar suara mereka sejak kita macet di jalan. Mereka janji, aku bakal bebas dari semua ketakutan, semua sakit. Aku bakal jadi abadi, bersama Tuan Rahayu. Saat Raka menyebut nama itu, lantai bergetar pelan, udara semakin dingin, dan dari dinding keluar suara seperti desah panjang, seolah ada makhluk raksasa yang sedang bernapas. Lampu gantung berayun sendiri, menebar bayangan yang menari liar di dinding penuh coretan simbol. Ritual dimulai. Makhluk-makhluk cacat itu mendekat, membawa alat-alat karat, parang tumpul, pisau berlumur darah kering, dan sesuatu yang tampak seperti tulang manusia yang diasah jadi belati. Mereka menempatkan alat itu di samping Raka. Raka mengambil salah satunya, pisau panjang yang berkarat, lalu mengangkatnya tinggi ke udara. Dengan darah ini, aku memanggilmu, Tuan Rahayu, datanglah ke wadahmu yang baru. Suara Raka menggema, dan dari atap gua, darah menetes ke lingkaran ritual, membentuk simbol yang bersinar merah menyala. Laras menjerit, meronta, tapi tali yang mengikatnya mencengkeram seperti ular hidup, menjerat lebih erat setiap kali ia bergerak. Dinda mencoba maju, tapi salah satu makhluk menghadangnya, mengayunkan parang berkarat tepat di depan wajahnya. Ia mundur, punggungnya membentur tembok. Tepat saat itu, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Foto dirinya ada di dinding, lingkaran merah di matanya, dengan tulisan kecil di bawah. Darah terakhir. Panggilan dari kegelapan. Tiba-tiba suara berat bergema dari bawah tanah, bukan suara manusia. Dalam gelap, sesuatu bergerak, suara daging diseret bercampur desah panjang yang membuat telinga berdengung. Bayangan besar merayap di dinding, bentuknya tidak jelas, kepala raksasa dengan tanduk melengkung, dan ratusan tangan kecil merayap keluar dari tubuhnya. Dinda menjerit, tubuhnya melemas. Makhluk itu mendekat ke lingkaran, dan dari mulutnya yang menganga, keluar suara yang bisa membuat siapapun gila. Darah terakhir, bawa dia ke saya. Semua mata, termasuk mata Raka, menatap Dinda. Makhluk-makhluk cacat serempak bergerak mendekatinya, mengeluarkan suara seperti lolongan binatang lapar. Dinda mencoba kabur, tapi pintu besi di belakang menutup sendiri dengan hentakan keras, mengunci mereka semua di ruang kematian ini. Dinda berdiri gemetar, napasnya terputus-putus. Seluruh ruang bawah tanah kini diterangi oleh cahaya merah dari simbol darah yang bersinar di lantai. Raka berdiri tegak, wajahnya bukan lagi wajah manusia, urat-urat hitam menjalar dari leher ke wajahnya. Matanya membelah menjadi dua pupil, dan mulutnya menganga terlalu lebar hingga pipinya robek. Darah terakhir, untuk kebangkitan Rahayu. Suaranya menggema seperti datang dari perut bumi. Makhluk-makhluk cacat itu mendekat, membentuk lingkaran rapat, berlutut seperti menyembah. Dari mulut mereka keluar suara serak. Tuan Rahayu, Tuan Rahayu. Korban pertama. Laras masih meronta di tengah lingkaran, tubuhnya penuh goresan. Matanya memohon pada Dinda, tapi Raka sudah mengangkat pisau berkaratnya tinggi-tinggi. Jangan, Rak, berhenti. Ini gila. Dinda menjerit, tapi suaranya hanya jadi gema yang tenggelam oleh nyanyian ritual. Krik, pisau itu turun dengan kecepatan kilat, menghujam dada Laras. Jeritannya melengking, darah menyembur, membasahi wajah Raka yang tersenyum lebar. Darah pertama, darah sahabat, bisiknya dengan suara yang bukan miliknya lagi. Tubuh Laras terkulai, matanya membelalak kosong, air mata masih membasahi pipinya. Tapi horor belum berhenti, dari luka di dadanya, asap hitam keluar, membentuk wajah-wajah yang menjerit sebelum menghilang. Seakan sesuatu memakan jiwanya di udara. Darah terakhir. Semua makhluk ini menoleh ke arah Dinda. Raka berjalan mendekat, menyeret pisau berkarat yang masih meneteskan darah hangat. Sekarang giliranmu, Din. Kamu darah terakhir. Kamu kunci kebangkitan. Ia tersenyum lebar, darah Laras masih menetes dari dagunya. Tali-tali di lantai bergerak sendiri seperti ular,
melilit kaki Dinda, menariknya ke tengah lingkaran. Dinda menjerit, mencakar lantai, tapi tak ada yang bisa ia pegang. Di belakang Raka, makhluk raksasa itu mulai muncul sepenuhnya. Tubuhnya menembus dinding batu seolah dinding itu hanya kain tipis. Kepala setinggi langit-langit, tanduk melengkung, dan mulut besar penuh gigi yang berlapis-lapis. Dari setiap sisi tubuhnya menjulur tangan-tangan kecil yang bergerak seperti cacing. Matanya merah membara, menatap langsung ke arah Dinda. "Berikan aku darah terakhir, sekarang." Suara makhluk itu mengguncang tulang, membuat telinga berdarah. Puis, Raka mengangkat pisau tinggi-tinggi, siap menghujam dada Dinda. Tapi tiba-tiba, makhluk itu berhenti bergerak, matanya menatap Dinda lebih tajam. Raka menoleh, bingung. Makhluk itu tertawa pelan, suara beratnya seperti gemuruh. Wanita ini bukan sekadar korban, dia adalah Wadahku. Raka terpaku. Apa maksudmu? Aku yang memanggilmu. Aku yang CRACK. Tiba-tiba, kepala Raka meledak seperti semangka dihantam palu, darahnya menyiprat ke wajah Dinda. Tubuhnya jatuh, tanpa kepala. Makhluk itu mendekat, menunduk hingga wajahnya sejajar dengan Dinda yang terikat. "Tubuhmu, jiwamu, milikku, sejak awal." Sebelum Dinda bisa menjerit lagi, makhluk itu membuka mulutnya yang tak berujung, dan kegelapan menyelimuti segalanya. Penutup. Beberapa hari kemudian, sebuah berita di televisi menyiarkan hilangnya 4 mahasiswa yang tak kunjung ditemukan setelah liburan ke daerah pegunungan. Polisi hanya menemukan mobil mereka di pinggir jalan hutan, dengan jejak darah yang mengarah ke dalam hutan, lalu menghilang begitu saja. Kamera bergeser ke sebuah villa tua yang tampak kosong, berdiri di tengah kabut pegunungan. Jendela-jendelanya terbuka, dan di dalamnya, seseorang berdiri menghadap keluar, tersenyum samar. Wajahnya adalah wajah Dinda, tapi matanya hitam sepenuhnya, dan di sudut bibirnya, darah menetes. Dari kejauhan, suara berat bergema pelan. "Rahayu telah kembali." Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.